Ujang Endin Indrawan resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon bupati untuk Pilkada Serentak 2024 ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Pangandaran mendampingi JJ Wiradinata. Tiba di Sekretariat DPC PDIP Pangandaran, Ujang Endin diterima Ketua DPC PDIP Pangandaran didampingi Sekretaris dan Pengurus DPC PDIP serta anggota DPRD dari fraksi PDIP. Proses pengembalian formulir pendaftaran, Ujang Endin didampingi oleh perwakilan tokoh masyarakat dan sejumlah simpatisan, di kantor DPC PDIP Pangandaran. Ujang Endin memastikan, dirinya serius bakal ikut berkontestasi menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Pangandaran pada Pilkada 2024. Pendaftaran ini membuktikan keseriusan saya untuk maju sebagai calon bupati pada Pilkada Pangandaran tahun 2024 ini, tegas Ujang Endin. Ujang Endin Indrawan dalam sambutannya mengatakan, dirinya mengakui mempunyai pengalaman di birokrat maupun setengah politisi. Selama hampir 3 tahun lebih, 4 tahun kalau gak salah bersama Pak JJ sebagai wakil bupati, tentu saja banyak hal yang bisa saya ambil dan banyak yang dipetik, ujarnya. Dirinya juga mengakui mempunyai konsep untuk Pangandaran guna melanjutkan 5 tahun ke depan. Apa yang menjadi latar belakang saya untuk ikut serta atau memberanikan diri dalam proses kontestasi politik ini adalah paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Pangandaran mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Yang kedua, saya punya pengalaman di birokrat maupun setengah politisi. Selama hampir 3 tahun lebih, 4 tahun tidak sama-sama jadi sebagai wakil bupati, tentu saja banyak hal yang bisa saya ambil, banyak saja yang dapat dipetik. Yang ketiga, saya punya konsep. Saya punya konsep bagaimana Pangandaran akan dibawa kemana Pangandaran ke depan untuk 5 tahun ke depan. Selama 2 periode kepemimpinan Pak JJ, yang pertama dengan Pak Haji Adang, yang kemudian dengan saya kurang lebih sekarang menjelang 4 tahun, sudah dilakukan atau dibangun fondasi dasar pembangunan. Yang itu adalah suatu hal yang sangat penting. Artinya, fondasi itu adalah merupakan pijakan untuk membangun kepada tahap-tahap berikutnya. Fondasi itu tidak tinggi, fondasi itu rendah, tapi kokoh. Dan untuk melanjutkan gerbang pembangunan, itu masih banyak tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran, JJ Wiradinata mengatakan, setelah tahapan pendaftaran semua akan diserahkan ke DPP PDI Perjuangan, tidak ada kriteria khusus bagi siapa saja yang mau mencalonkan diri dari PDI Perjuangan. Namun yang pasti harus komitmen dan mau membesarkan partai. Tidak ada kriteria khusus, yang jelas selama komitmennya mau membesarkan partai saja, papar JJ. Di sisi lain, dirinya mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik menjelang Pilkada 2024 ini. Adapun balon dari internal dirinya belum dapat menyampaikan siapa saja yang berpeluang maju dan didorong partai. Kalau komunikasi sudahlah ada beberapa partai yang sudah komunikasi. Nanti saja nunggu hasilnya, balon internal partai, siapa saja yang bakal mendaftar, tukasnya. PDI memahami bahwa pilkada ini adalah bagian yang paling krusial, yang strategis di Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu untuk PDI tidak boleh hanya membuka ruang bagi kader-kader saja. Walaupun Pak Ujang ini tetap kader PDI Perjuangan,
Nah, tapi PDI Perjuangan tentu membuka kader seluas-luasnya kepada tokoh masyarakat yang ingin mendaftarkan menjadi kepala daerah di Kabupaten Pangandaran dan sekalian. Ya, dengan melakukan pendaftaran tentu saja saya siap lah. Inilah sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita presidium, ya, jadi apa? Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang berkeadilan, ya, dan makanya pembangunan yang merata. Keberangkatannya ada 3 hal. Satu, potensi ya, potensi Kabupaten Pangandaran secara alamiah itu sebagai daerah wisata itu sangat penting. Yang kedua, saya punya pengalaman di birokrasi ya, dan di pejabat publik ya, sebagai wakil bupati. Yang ketiga, saya punya konsep. Tadi saya sampaikan, saya paparkan. Saya punya konsep ke depan itu seperti apa. Kenapa? Karena saya tahu persis. Dulu saya itu yang salah satu yang menyusun RPJM, SPJP di PD Pertama. Jadi apa yang belum, apa yang kurang, saya tahu persis. Pertanyaannya sekarang, apakah saya misalkan akan berkoalisi dengan partai lain? Ya. Itu yang penting. Apa yang penting? Itu gini, bahwa manusia itu adalah, kata Socrates, adalah sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Perlu bantuan, perlu dukungan, perlu kerjasama dengan manusia, dengan makhluk yang lain. Jadi dengan bahasa seperti itu, insya Allah saya akan berkoalisi atau bekerja sama dengan partai yang lain. Di antaranya Pak, Di antaranya, ya kita lihat nanti mana yang kira-kira buka pendaftaran, ya. Apa-apa, kan kita nggak bisa membangun sendiri, Pak. Kita harus membangun bersama-sama. Kenapa? Tujuannya kan sama. Namun bahasa agamanya dia, kan orang sarana hayang masuk surga kayak gitu. Ulah hayang masuk surga sesoranganan kira-kira. Abdullah Haris bersama Bro Wibowo melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.